Alhamdulillah sudah terhubung dengan Ibu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jelas nggak Mbak suaranya? Jelas Ibu Dokter. Alhamdulillah. Ini biar lebih akrab aku panggilnya Ibu, Mbak, Kakak. Apa aja? Mbak aja gimana? Biar sama-sama. Iya. Jadi lebih akrab ya. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, masih di kantor. Alhamdulillah, Masya Allah. Puasanya gimana Mbak, lancar? Insya Allah. Alhamdulillah. Bu Mbak, aduh aku jadi ini nih ya, bingung nih mau maunya manggil Mbak, tapi udah kebiasaan manggil Ibu Dokter. Ya udah deh, menyesuaikan aja gitu ya. Iya. Ya sebelumnya perkenalkan dulu, aku Faras. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang santai nih Bu Dokter, santai tapi tema yang diangkat cukup berat ya. Ya, jadi tema hari ini adalah menemukan cinta. Nah, Bu Dokter, sebelumnya ya, aku mau ucapin selamat atas pernikahannya. Masya Allah. Semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Insya Allah. Iya. Ya, nah Ibu Dokter, ini belum lama ya. Aku sebelumnya aku juga sempat melihat perjalanan Ibu Dokter sih, menemukan Islam gitu ya. Terus belum lama juga katanya belum lama tuh umroh ya, waktu awal-awal mualaf tuh umroh gitu. Terus akhirnya menemukan pasangan hidup. Tapi sebelumnya boleh nggak Bu Dokter diceritakan, ada nggak hal-hal yang meaningful gitu waktu pertama kali melihat Ka'bah, yang sebelumnya kan hanya melihat Ka'bah dari gambar. Betul, ya alhamdulillah waktu September tahun lalu ya itu saya ada yang berangkatkan umroh gitu, ibunya dari bos di kantor gitu. Sebelumnya malah harusnya Januari 2022 itu berangkat juga gitu, tapi ya itu qadarullah belum bisa berangkat. Padahal besok udah harus berangkat, 1 hari sebelumnya itu izin nggak keluar gitu. Nah ya di situ lumayan ya gitu ya, langsung istighfar gitu ya, langsung ya Allah, berarti saya berusaha nggak melihat siapa yang nggak ngizinkan, tapi saya berusaha melihatnya adalah oh ya berarti Allah mau saya mungkin belajar lagi gitu, memantaskan diri lagi, banyak taubat lagi gitu, sampai akhirnya ya nggak disangka sih, saya pikir dari beliau yang udah mau berangkatin nggak jadi, udah pasti mungkin nggak akan diberangkatin lagi gitu kan, karena hangus uangnya dan segala macam. Terus udah mikir wah nabung sendiri deh gitu-gitu, tapi ya itu tadi Allah baik banget ya gitu, Allah bisa mendatangkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi akhirnya bos di kantor baru malah belum tahu kisah saya malah tadinya gitu ya, dan itu beliau yang memberangkatkan gitu. Dan di sana Masya Allah gitu ya, betul waktu pertama lihat Ka'bah kan saya nggak ngerti ya, saya pikir Ka'bah tuh sejajar gitu dengan lantai halaman pelataran masjid gitu, ternyata harus turun eskalator dulu gitu kan, harus ada posisinya dia agak ke bawah gitu. Nah iya, jadi udah kan ya itu alhamdulillah saya tuh waktu kan saya sejak belajar Islam tuh tahu kalau bahwa haji dan umroh tuh memang bagi yang mampu, tapi memang harus diniatkan gitu kan. Nanti Allah yang mampukan gitu. Nah waktu saat itu kondisi itu keuangan nggak ada gitu kan, single parent lah gitu, kita punya anak 3 gitu, single fighter. Nah apa namanya untuk mencukupi kebutuhan anak udah alhamdulillah gitu ya, jadi nyisihin sedikit-sedikit tuh ya agak susah juga untuk dapat nomor haji gitu-gitu kan. Terus saya pikir apa ya yang bisa Allah nilai bahwa saya berniat kok mau haji umrah, tapi bukan dari soal dana dulu gitu. Yaitu saya ikut kelas fikih haji dan umrah gitu ya. Bahkan
waktu yang saya mau diberangkatkan pertama Januari itu kelas fikih haji dan umrohnya tuh belum dimulai gitu Mbak. Tapi ya itu tiba-tiba Allah datangkan orang yang mau berangkatkan. Termasuk juga kemarin ini saya udah karena nggak jadi berangkat, saya belajar aja terus gitu kan. Nah terus ya biar tahu nanti bacaan di sana apa, doa di sana apa, yang mustajab itu di mana gitu kan. Terus larangannya apa gitu-gitu dan sebagainya sampai akhirnya berangkat ke sana itu. Waktu pertama kali lihat Ka'bah tuh apa ya, kan ada doa melihat Ka'bah gitu ya, dan doanya itu artinya bagus banget ya gitu ya, kayak supaya apa ya Ka'bah tuh selalu dimuliakan gitu ya, kita bisa situ lagi gitu ya, kena kemuliaannya Ka'bah itu. Nah terus waktu itu saya langsung syahadat, refleks pertama saya tuh langsung syahadat lagi gitu ya, kayak syahadat di depan Ka'bah gitu ya. Habis doa melihat Ka'bah saya langsung syahadat gitu. Terus habis itu saya langsung bilang terima kasih ya Allah gitu, dari miliaran orang di dunia ini Allah masih izinkan saya untuk kembali ke Islam gitu, kembali kepadamu Allah yang benar. Saya bilang saya kayak pulang gitu, kayak rasanya tuh kayak pulang gitu enggak. Saya waktu itu berpikirnya kok Allah masih kasih ya rezeki saya bisa melihat ini, yang biasa tadi saya biasanya melihat itu di tempat sujud sajadah gitu ya, ini di depan mata gitu. Sampai Mutawifnya juga bilang nanti sholatnya itu nggak perlu nunduk ke bawah ya katanya, lihat sajadah biasanya kan Ka'bahnya udah di depan mata, puas-puasin lihat Ka'bah, karena lihat Ka'bah aja tuh pahalanya banyak dia bilang gitu. Oh gitu, jadi yang dirindukan sekarang tuh saat pulang tuh yaitu pengen lihat Ka'bah langsung gitu ya. Dan di situ ya itu perasaan ya, kalau yang pernah ke sana deh kemarin saya bercanda sama suami, kok aku nggak melihat rasku ya di sini gitu ya, minoritas banget gitu. Kayak banyak kan yang matanya besar-besar gitu kan. Terus katanya suami sampai beliau godain gitu, gampang nyari kamu, nggak bakal susah kalau hilang katanya gitu, nyarinya gampang ya gitu kira-kira Mbak. Masya Allah, ini aku baru pertanyaan awal sudah berlinang-linang ini mendengar cerita. Iya, Masya Allah itu meaningful sekali ya, Mbak. Karena aku juga ikut merasakan dari ceritanya Mbak nih sampai menyentuh ke hati. Insya Allah semoga aku juga bisa nyusul. Amin ya Mbak. Terus Mbak, aku kan ya tadi sempat aku bilang ya, aku sempat melihat perjalanan Mbak gitu menemukan Islam gitu kan, sampai ya subhanallah ya, sampai single fighter dan segala macamnya gitu kan. Nah sekarang akhirnya menemukan pasangan gitu. Alhamdulillah kita juga semua turut berbahagia gitu ya pastinya. Nah apakah pada saat umroh pertama itu menemukan pasangan hidup itu menjadi salah satu doa dari Mbak sendiri di depan Kak? Iya betul. Jadi kan yaitu pas lagi kelas fikih haji dan umroh itu salah satu sebenarnya kan ada persyaratannya itu, kalau yang perempuan itu harusnya sebenarnya didampingi dengan mahram gitu kan. Nah sempat tuh ada galau gitu, aduh ini aku mau ibadah tapi apa aku bikin dosa ya kalau aku berangkat nggak pakai mahram, kan belum ada mahramnya gitu kan. Anakku yang laki juga kan belum resmi bersyahadat gitu kan, belum bisa jadi mahram juga gitu. Dari keluarga waktu itu nggak tahu kalau saya masih punya saudara yang muslim gitu. Nah terus habis itu jadi waktu itu cuma nanya balik aja ke travelnya, saya belum ada mahram, apa boleh tetap berangkat atau dan sebagainya. Dan waktu itu posisinya dibilangin nggak apa-apa gitu, kita ikutkan rombongan gitu ya yang udah berkeluarga gitu-gitu, dan rombongan jemaah wanita gitu. Oke, tapi di hati tuh kayak masih ganjel gitu, sampai saya bilang ke Allah doanya itu, ya Allah tolong izinkan saya kembali ke sini lagi ya Allah gitu, kalau bisa sudah dengan mahram gitu. Salah satunya ada. Terus ada iya, waktu lihat Ka'bah itu sambil juga doa, entah di tawaf yang mana itu saya juga sempat, ya Allah kembalikan saya ke sini lagi sama anak-anak, sama keluarga besar saya, kalau bisa sama imam yang bisa membawa saya dan anak-anak ke surga, saya bilang gitu. Di Jabal Rahmah gitu, saya yang dibilang bukit kasih sayang ya, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Nah itu
Iya, ya itu juga saya kalau nggak salah serombongan itu saya cuma bertiga doang tuh yang berusaha naik ke Jabal Rahmah itu ya. Iya, berhubung banyak titipan juga doa yang minta jodoh gitu kan dari teman-teman kantor, dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ya udah nih gitu ya, saya sengaja ke atas gitu ya, apa namanya, nyampe tubuhnya di situ juga saya berdoa gitu ya, ikhtiarnya itu adalah yaitu Allah mudahkan gitu ya, tadi yang nitip doa termasuk saya sendiri gitu ya, kalau engkau izinkan lagi dapat rezeki jodoh lagi gitu. Nah ya ternyata ya nggak ngira gitu 6 bulan kemudian gitu, sekitar bulan Februari kemarin ada yang melamar gitu. Dan alhamdulillahnya beliau sepakat gitu bahwa kita ya udah, namanya udah pernikahan kedua, honeymoonnya nggak usah kemana-mana ya, kita umroh aja bersyukur sama Allah gitu kan, karena udah dikasih rezeki jodoh lagi gitu kan. Dan ini dan mohon petunjuk gimana cara mendidik anak-anak gitu ya, terus melembutkan hati anak-anak saya yang kala itu belum resmi bersyahadat lah gitu ya. Jadi di situ tempat kita udah kita kan dibilang ya semua tanahnya itu istilahnya mustajab lah ya, kita doain yang baik-baik gitu ya, ada kepikiran apa, ada timbul keinginan apa di hati, udah kita sebutin aja gitu ya dengan prasangka baik sama Allah gitu, insya Allah suatu hari nanti Allah jabah gitu kan. Itu doang kemarin tuh pergi kayak gitu. Luar biasa. Terus Mbak, waktu kemarin akhirnya umroh sama suami, ini berarti umroh yang kedua ya, Kak? 1 tahun itu 2 kali umroh berarti ya, Mbak? September 2022 yang pertama, kalau kemarin Maret 2023 ya. Kalau saya yang kedua, kalau suami kalau nggak salah beliau kelima ya, kalau nggak salah. Luar biasa, Allah kasih rezeki banyak sekali ya, Mbak. Iya, Alhamdulillah. Betul-betul pilihan sama Allah tuh. Iya, insya Allah, Masya Allah, Mbak. Terus waktu akhirnya umroh bareng suami gitu, tadi kan kalau yang pertama pengalaman waktu sendiri ya, ada nggak hal-hal yang sama ya, meaningful atau yang paling berkesan gitu waktu umroh bareng sama suami? Iya, waktu sama suami, waduh, iya beda banget sih, karena kan tadi ya kita nikah aja kan katanya kita ngapain aja sama suami, menghabiskan waktu bersama suami, pegangan tangan, lihat-lihatan doang aja itu udah dibilang ibadah gitu kan, udah dapat pahala gitu-gitu kan. Jadi itu ya gitu, itu yang kita rasakan gitu ya. Oh iya ya, kadang masih suka lupa-lupa juga sih. Kirain kalau bersentuhan kan iya bukan mahram gitu ya, tapi iya lupa kan justru ini dapat pahala ya gitu. Jadi ya bolak-balik berusaha menyadarkan, oh iya ini sebenarnya kita nih lagi sambil ibadah gitu. Jadi berusaha manen pahala gitu kan. Jadi kalau bisa ya itu setiap habis, walaupun sholatnya pisah ya, pas laki sama perempuan bisa, terus pas kita ketemuan lagi gitu kan, saya salim gitu kan, minta keberkahan lagi gitu kan. Terus ya udah, kadang kita sering tuh kita duduk lagi doa bareng-bareng lagi gitu pas habis selesai sholat, pas tawaf juga. Dulu saya umroh pertama ngeliatin orang yang suami istri gitu ya, istrinya megangin baju ihram suaminya gitu dari belakang gitu biar nggak kelepas. Kemarin akhirnya saya bisa begini. Masya Allah. Akhirnya bisa merasakan juga ya, Mbak. Iya, kayak gitu. Pokoknya kita berusaha ya itu mencoba. Terus saya waktu umroh pertama tuh nggak berani Mbak kemana-mana gitu kan, karena takutnya nyasar. Terus juga pengen fokus aja ibadah gitu kan. Jadi bener-bener rutenya tuh cuman hotel masjid gitu ya, nggak sempat jalan kemana-mana gitu. Ya alhamdulillah kemarin sama suami gitu ya, kita malah bisa jadi nyoba naik bisnya gitu di sana gitu, bisa keliling kota di sana untuk maksudnya sekalian berziarah sih. Betul. Di tempat-tempat yang kemarin saya nggak sempat kunjungi gitu ya, ke Taif, sempat tadinya mau ke Gua Hiro juga sih gitu tapi ternyata ya kaderullah belum kesampaian juga. Cuman ya antaranya beda-beda di situ sih, lebih banyak yang bisa dieksplor karena kan udah lebih merasa aman ya gitu, udah ada mahramnya, mau naik apa juga udah lebih aman gitu. Terus ya tadi rasanya kalau doa
bareng-bareng gitu kan kayak lebih dikuatkan gitu ya gitu, saling oh ya ngelengkapin doa saya segini, terus biasanya beliau habis itu nutup doa lagi gitu, ditambahin mungkin yang saya kurang-kurang gitu ya, beliau ingat apa itu Ya Allah, ditambahin doanya, dilengkapi kayak saling gitu. melengkapi ya Mbak. Masya Insya Allah. Allah. Aku sampai speechless ini dengar ceritanya, Masya Allah banget. Luar biasa, bahagia selalu ya Mbak. Insya Allah doain ya. Amin, Insya Allah. Selalu doa yang terbaik. Saling mendoakan. Iya. Amin. Nah ini kita mau, kan pembahasan hari ini adalah menemukan cinta sejati ya Mbak. Nah tadi kan aku udah denger Mbak tuh sudah berdoa juga gitu di depan Ka'bah, mau dapat jodoh gitu, kemudian Allah kabulkan gitu. Tapi kan untuk mendapatkan jodoh nggak cuma doa aja ya, pasti ada ikhtiarnya juga, betul ya Mbak. Nah aku dengar ini ya, katanya Mbak dan suaminya sekarang itu memang berteman gitu, atau ada cerita yang sebetulnya gimana Mbak? Boleh dong diceritakan bagaimana perjalanan menemukan cinta sejatinya. Iya nih, suami ikut nonton nih kayaknya. Oh iya, ya Allah, Masih suaminya dokter. Perjalanan menjemput ke kantor. Ya. Iya betul, kami tuh sebenarnya udah kenal lama ya, kan sama-sama tugas di DKI ya, cuman memang beda dinas gitu, beda bidang ya gitu. Nah kemudian pertemuannya itu kami ada komunitas lari gitu ya, Pemprov DKI Jakarta Runners gitu. Nah tapi memang kan namanya kalau lari ya udah gitu aja, kegiatan setelah larinya pun ya udah bubar gitu, habis itu nggak ada istilahnya ngobrol masalah pribadi atau apa tuh nggak ada gitu. Terus juga segan gitu ya kan, maksudnya beliau lebih senior gitu, terus habis itu orangnya kayak diem gitu kan, jadi takut-takut juga gitu, dan nggak tahu juga awalnya nggak tahu kalau beliau tuh sebenarnya udah duda ya, udah ditinggal almarhumah istri itu 2018 gitu. Nah saya tuh ketemu 2019 ya, terus ya udah cuman tahu ya pastinya beliau dikenal-kenalkan dengan yang lain gitu kan, itu juga tahu gitu. Cuman dan saya sempat tahu juga beliau sebenarnya idealismenya tuh nyari yang yang belum punya anak atau nggak bisa punya anak gitu, supaya kan anak beliau sudah 4 gitu ya, jadi bisa fokus ya ngurus anak-anak gitu. Nah terus juga kalaupun mungkin misalnya punya anak pastinya yang sudah muslim gitu ya, jadi nggak mempengaruhi anak-anak beliau yang sudah soleha gitu ya gitu. Jadi nggak kepikiran waktu saat itu tuh ya dekat aja gitu, beliau baik ke semua orang juga kayak gitu. Jadi nggak merasa beliau akan modus gitu juga enggak, karena kan tadi ya melihatnya juga nggak masuk kriteria saya gitu kan. Jadi masih saling menjaga juga ya Mbak ya. Jadi ya bertemannya ya nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada kepikiran gimana-gimana. Dan saya sendiri juga gitu kan, karena ada guru-guru juga kadang, ayo harus segerakan kamu masih agamanya masih separuh katanya gitu kan, harus menyempurnakan sebagian agama lagi itu dengan menikah gitu kan. Iya, terus ada bos, ada apa tuh ngenalin sama siapa kayak gitu. Kadang juga ada yang datang ke rumah kayak gitu. Dan selama ini sejauh ini tuh biasanya mentok di orang tua sama di anak gitu kan. Kadang anak tuh bilang no stranger in this family ya. Oh baik menolak orang baru dalam hidup ya. Dalam keluarga. Jadi ada yang ngasih hadiah atau makanan, itu biasanya mami nggak boleh makan, kita nggak ada yang boleh makan, kasih ke mbak aja, kasih ke siapa aja gitu. Jadi kayak nggak boleh gitu ya. Terus ya udah kan saya pikir juga mungkin dia masih, kemarin kan mantan suami udah meninggal juga, mungkin dia masih butuh waktu untuk itu gitu ya gitu dan sebagainya gitu kan. Walaupun saya sebenarnya udah lama kan untuk bercerainya, untuk pisahnya gitu kan. Terus baru kemarin yang tahun lalu mantan suami
suami meninggal gitu. Jadi apa namanya ya proses-proses itulah yang mungkin wajar ya gitu. Anak-anak tuh masih sulit terima. Nah ya ini di saat itu juga apa namanya terakhir itu saya udah lama nggak komunikasi, ya itu tadi kan karena kadang pertemuannya tuh hanya lagi acara lari kayak gitu-gitu. Nah itu belakangan kan di Desember Januari itu lagi nggak ada gitu kegiatan lari bareng gitu-gitu tuh nggak ada, jadi komunikasi tuh nggak ada juga gak gitu ada. Nah ada sama beliau ketemuan enggak, ngobrol juga enggak gitu kan, WA juga enggak gitu. Nah sampai akhirnya yaitu suatu saat saya kok nggak salah ceritanya lucu nih, masih waktunya masih panjang ya? Panjang. Iya, kalau diceritain nanti dia ketawa nih. Jadi saya tuh lagi ada ketemu orang penulis buku gitu di Citos ya, kalau nggak salah hari Kamis gitu. Karena saya ingat betul saya buka dulu di rumah, terus saya izin lagi ke mama, aku pergi lagi ya ke Citos, ada yang mau ketemuan, saya bilang gitu. Nah pulang dari Citos tuh sekitar jam 10 malam gitu, terus mama bilang, Kak tadi ada yang ngirim asinan 8 bungkus gitu kan. Terus saya pikir, siapa? Saya pikir gitu kan. Terus mama saya nyebutin nama suami saya ini itu ngasih love. Baik. Oh iya tuh suaminya Mbak. Alamat dipinjam dulu ya Bu dokternya. Kita ngobrol hari ini. Hati-hati nyetir di jalan ya. Anak saya juga tuh lagi dijemput. Nah apa namanya? Iya, terus habis itu mama saya nyebutin dari Abi kali ya. Abi tuh ya ini suami saya sekarang ya Pak Rizal, cuman biasa kita panggilnya tuh Abi gitu kan. Beliau emang dipanggil di komunitas juga Bang Abi, padahal Abi itu saya pikir nama orang, ternyata Abi itu bapak ya. Iya. Jadi saya pikir juga tadi iya. Saya pikir juga tadi nama beliau, ternyata panggilan bapak ya. Ya iya gitu. Terus habis itu masa sih, karena memang sebelumnya sempat hubungan gitu kan, termasuk yaitu terkait mobil apa gitu sama temannya papa, terus sama adik saya juga nanya-nanya renovasi apartemen karena beliau kan arsitek gitu ya. Jadi ada hubungan dengan keluarga tuh ada, tapi ya maksudnya nggak ngira ngarah ke pernikahan gitu. Nah terus Abi kan ya dulu kan yang pernah ngasih asinan ini Abi. Oh iya, tapi udah lama nggak WA, dia juga nggak WA. Kalau mau ngirim kan biasanya ngabarin kalau memang ngirim ya. Terus ya udah deh, jangan dimakan dulu mah, nanti takut salah, aku bilang gitu. Nah udah jam 2 kalau nggak salah, saya takut lupa, saya WA beliau gitu kan. Assalamualaikum Bang Awan, apa ada ngirim asinan ya? Kalau iya dalam rangka apa ya? Soal banyak banget, saya bilang gitu. Apa mau dititip kasih ke siapa atau apa? Gak ada yang boleh dimakan, saya bilang gitu kan, gitu takut salah. Ternyata pikir dijawab paginya lagi, ternyata beliau langsung jawab malam itu gitu ya. Terus enggak dalam rangka apa-apa, kan biasanya beliau itu kan Kamis kan malam Jumat, biasanya beliau mikir mau sedekah kemana ya, kok ingetnya kamu yang dikirim asinan. Terus kan kamu suka asinan gitu. Terus sama mama ya kita udah nggak silaturahmi udah lama katanya gitu kan gitu. Jadi oh iya ya udah boleh dimakan ya, ini udahan, saya bilang gitu. Ya udah dari situ ngobrol-ngobrol, terus beliau sempat sempat bilang oh iya aku lihat saya baru ikut podcast The Sungkars waktu itu. Nah katanya beliau gini, kamu itu ya saya lihat di The Sungkar kamu di jari manis sebelah kanan udah ada cincin, udah nikah ya kata dia, semoga samawa ya. Langsung jadi poinnya Mbak ya, sambil mengklarifikasi sambil mendoakan. Terus saya bilang, saya malah lupa, saya tuh jarang pakai cincin sebenarnya, nggak tahu kenapa kok waktu di Sungkar tuh saya lagi pakai cincin, tapi sebenarnya itu cincin biasa gitu. Nah kebetulan biasanya di kiri, nah ini karena kiri longgar, saya pikir di kanan kan agak gendutan ya jarinya, saya pindahin ke kanan gitu kan, enggak itu cincin biasa. Beliau jawab lagi, alhamdulillah hanya huruf kapital semua gitu. Itu salah satu kode ya Mbak. Nggak tahu itu, nanti coba beliau kode apa enggak tuh, dijawab nggak ya? Gitu. Nah terus habis itu ya udah dari situ beliau ada sempat ngajak ketemuan, tapi saya juga bilang maaf belum bisa, lagi mau nganterin anak-anak gitu ya. Ayo silaturahmi yuk makan gitu. Terus habis itu saya bilang nggak bisa, ini mau nganterin love lagi itu berarti iya ya. Iya betul. Lagi nyetir jadi nggak bisa ngetuk banyak. Ya terus habis itu nggak bisa, lagi mau nganter
anak camping gitu kan, baru kembali hari Minggu pada asar gitu-gitu. Terus habis itu ya terus nggak tahu, habis itu nggak lama memang akhirnya jadilah ketemu beliau ke rumah, terus ngajak mama kalau nggak salah, tapi mama udah makan, jadi kami berdua doang yang makan. Terus ya itu di situ di tempat makan itu masih bercanda-canda tuh, masih nanya-nanya, oh lagi deket sama siapa gitu-gitu. Saya bahkan nunjukin yang terakhir saya deket, yang ngasih tahu fotonya dan sebagainya tanpa ada mikir gimana-gimana. Terus sampai oh iya udah gini-gini. Terus beliau juga gini-gini sampai akhirnya beliau tuh kayak mulai serius mukanya dan kayak agak nahan air mata ya, ngelihatnya ke atas gitu. Kayak ngeliat ke atas gitu kan, laki kan kalau mungkin nggak mau kelihatan nangis gitu ya. Terus mulai serius ya, bilang aku tuh kan udah kenal sosok seperti kamu gitu ya, tapi kenapa ya aku kok malah deketnya gitu ya, malah sama dengan orang-orang yang standarnya beda gitu ya sama kamu gitu. Kenapa aku nggak sama kamu aja ya, kata dia gitu. Terus aku bilang, aku masih makan tuh, sambil makan aku masih bilang sama kamu tapi belum ada, nggak mungkin belum ada tanggalnya kan, saya bilang gitu. Kalau sama yang saya lagi ta'aruf ini sudah ada plan A, plan B, saya bilang gitu. Gitu. Terus habis itu saya pikir kan cuma asal ngomong gitu aja, ternyata mungkin beliau tergugah gitu ya. Terus saya bilang ya udah sebelum Ramadan aja, beliau ngelanjutin bilang gitu. Oh nggak bisa, saya itu dibuatin paket umroh, saya bilang 12 Maret sampai 21 sampai sebelum Ramadan, saya bilang gitu. Saya pikir makin nggak mungkin lagi kan, kayak waktunya tuh makin kurang dari sebulan kan. Mepet ya. Gitu. Terus habis itu beliau bilang lagi, oh ya udah berarti tanggalnya tinggal tanggal 3 sama 10 ya, hari Jumatnya. Saya di situ langsung berhenti makan. Wah, kok serius ya nyebut tanggal gitu kan. Baru terus jadi ternyata seriusnya ya, Mbak. Iya, terus saya udah nggak ngelanjutin makan lagi, saya baru nengok beliau gitu ya, baru ngeliat gitu kan, ini serius ya, aku bilang gitu. Iya, kata dia gitu kan, nanti aku besok itu ya cari masjid, kata dia gitu. Waduh, itu baru terasa deg-degannya kah, Mbak? Iya, aku bilang, kan aku istiqoroh dulu, aku bilang gitu. Terus habis itu belum bilang mama lagi gitu kan, gitu, belum bilang anak-anak, aku bilang gitu. Terus habis itu udah pas diantar pulang lagi, itu beliau bilang, nanti kalau ada mama aku ngomong ya. Oh ya udah, paling mama udah tidur, aku mikir gitu. Terus ternyata pas sampai rumah mama masih ada, terus gitu. Terus habis itu sampai bilangin ya itu suami nanya ada 5 kali nanya ke mama saya habis cerita gitu kan. Terus habis itu ngomong itu, boleh nggak Oma Ica buat saya gitu. Ada, terus Oma nggak jawab, mama saya nggak jawab gitu kan. Sampai kelima kalau nggak salah, sampai mama saya akhirnya ngomong iya ya udah gitu. Nah baru di situ merancangkan pertemuan keluarga gitu kan. Nah pas pertemuan keluarga, tadinya mau saya dikenalkan ke keluarga beliau dulu, tapi ternyata keluarganya mungkin udah ada beberapa yang kenal gitu. Jadinya bilang udah langsung aja ketemuan sama keluarganya Ica gitu kan. Ini juga udah kita tunggu lama kan, beliau udah 5 tahunan ya menduda gitu. Terus habis itu oh iya, tapi ternyata keluarga saya ada beberapa yang nggak bisa hadir, jadi di reschedule kalau nggak salah di tanggal 11 Februari ya. 11 Februari. Nah di situ saya agak panik juga gitu ya, waktunya sebentar, saya belum ngomong ke adik-adik keluarga, belum ngomong ke anak-anak gitu. Jadi 11 tuh hari Sabtu, hari Kamis sebelumnya itu saya ketemuan sama adik-adik gitu kan, sama adik-adik sama mama gitu kan. Terus mereka ya nanya-nanya cepet banget gitu kan. Iya, soalnya kalau dalam Islam, kalau kemarin kan temenan aja jadi nggak mikir harus cepet-cepet gini, tapi kalau sekarang udah ada yang berniat ngelamar gitu, kita nggak ada pacaran langsung harus cepet-cepet nikah, saya bilang. Terus abis itu emang udah kena, emang tahu kalau dia marah kayak gimana, kayak gitu-gitu. Soalnya nanti nggak mau kejadian yang sekarang lagi gitu. Terus masuk ya itu sempat alhamdulillah di situ juga mereka sempat menyebutkan gitu ya, kalau arahnya nanti kalau misal anak-anak ikut saya Islam gitu, mereka insya Allah legowo ya untuk menerima itu gitu kan. Di situ saya udah alhamdulillah banget, menurut saya tuh udah kemudahan dari Allah gitu, karena saya mikirnya tadi ini bakalan mentok di situ gitu kan, ternyata Allah mudahkan gitu kan. Udah, terus PR lagi, waduh besok hari Jumat nih, wah besok udah ketemuan keluarga, anak belum tahu gimana nih gitu kan. Sementara anak tuh ya bisa dibilang 75% sampai 90% lah gitu ya menentukan keputusan gitu ya. Gitu. Kalau dari sisi yang suami sih mungkin karena
karena anak-anaknya udah sering dikenalkan dengan bunda ini, umi ini gitu ya. Jadi mungkin lebih bisa nerima gitu, lebih mudah nerimanya gitu kan. Ya pokoknya apa yang Abi happy, mereka happy gitu. Nah sebaliknya anak saya kan agak susah gitu ya. Yang dengan tadi prinsipnya mereka no stranger in this family gitu. Saya udah akhirnya pada Isya saya kumpulkan mereka, terus saya bilang, nah ada yang propose mami, saya bilang gitu. Dia pengen make me happy, make you happy, sederhana gitu kan bahasain anak-anak gitu. Terus boleh nggak? Saya bilang siapa mami? Dia bilang gitu. Terus habis itu aku sebut Abi gitu. Nah, kami tuh sempat beberapa kali sebelumnya itu ada di tempat, misal tempat berenang, tempat main anak-anak yang pernah ketemuan gitu. Jadinya mereka masih ingat nama-nama anaknya, suami gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi ternyata itu udah Allah rancang mungkin ya untuk bahwa jadi dianggapnya terus mereka langsung gini, langsung mau have 7 siblings kata dia gitu, mau punya 7 saudara gitu. Kok kamu ingat gitu? Kok kamu ingat? Anaknya ada 4, terus bisa nyebutin nama-namanya gitu kan. Oh gitu, saya bilang gitu. Terus kan kata kamu no stranger in this family, kok kamu happy? Saya bilang gitu. Terus katanya, mami, he's not stranger, he's your friend, katanya gitu kan. Dia kan bukan stranger, dia kan teman kamu. Iya, betul-betul. Terus saya gak ngira banget itu yang saya pikir, waduh nih bakalan gitu kan. Gimana? Nah itu yang kemudahan kedua ya dari Allah. Menurut saya itu yang sangat nggak mungkin gitu ya. Saya pikir juga gitu. Akan ada kesulitan-kesulitan, ternyata Masya Allah mudahkan sekali Mbak ternyata. Iya, betul. Sampai besok Sabtunya ketemu keluarga beliau yang untuk pertama kalinya juga. Itu kayak orang cuman karena lama nggak ketemu aja gitu, sama mama langsung cair gitu kan. Dia udah nggak ada orang tuanya, jadi mama saya itu jadi kayak mamanya mereka gitu, mamanya bareng-bareng gitu. Jadi itu mama saya yang biasanya apa kan, kalau di restoran suka ada apa lagu yang ada yang ulang tahun gitu ya, hari ini gitu. Si mama tuh langsung joget-joget gitu ya, yang nggak pernah selama ini kan kumpul keluarga dimanapun, di restoran manapun ada yang nyanyi apa ulang tahun itu mama nggak ikut joget ya. Ini itu baru tiba-tiba dia goyang-goyang gitu, yang maksudnya ya paling nggak kita ngelihatnya kok mama se-happy itu ya, euforia kebahagiaan ya, itu betul ya, nggak jahil itu gitu kan. Jadi di situ udah alhamdulillah banget. Terus ya semuanya dibantu sama teman-teman di kantor gitu ya, semua persiapan yang kurang dari sebulan itu semua gitu kan. Terus ya udah nggak pakai resepsi, kita cuma akad, itu pun di masjid gitu ya kan. Terus mau hari Jumat gitu supaya buat syiar juga gitu kan. Iya, suami udah sampai di kantor nih, udah nyampe jemput. Wah, aku panggilnya apa nih? Suaminya Ibu Dokter, aku ingin sebentar ya Ibu Dokternya. Berarti aku lanjut sedikit ya, Mbak. Berarti sebentar. Iya, berarti ini kan untuk meyakinkan. Berarti salah satu pada akhirnya Mbak memutuskan untuk ya udah deh Bismillah nikah dengan beliau, itu adalah salah satunya karena restu anak, atau ada hal lain sebagai perempuan? Karena kan tidak bisa dipungkiri ya Mbak ya, sudah melewati kehidupan yang cukup sulit gitu kan pasti juga nggak mudah ya untuk menentukan atau langsung memilih menikah dengan ini gitu. Nah apa sih ada satu atau hal lain yang membuat Mbak akhirnya oke deh Bismillah gitu? Iya, jadi waktu itu tadi kan memang saya yakin gitu ya kalau ada keyakinan di dalam hati sama kemudahan dari Allah, itu salah satu tandanya ya, insya Allah itu memang itu pilihan Allah gitu. Jadi waktu saat itu dengan keyakinan itu, Bismillah, saya udah kenal beliau, udah tahu gimana akhlak beliau, gimana keimanan agama beliau dan anak-anaknya juga gitu kan. Jadi insya Allah ya bisa jadi imam dan kaum saya pikir gitu, dan anak-anak untuk bimbing saya dan anak-anak gitu ya di dalam Islam gitu. Jadi waktu itu ya udah Bismillah gitu, dan ternyata kan kenyataannya itu semua dimudahkannya, itu yang salah satunya juga jadi makin memperkuat ya. Masya Allah. Nah sekarang nih sudah menjadi keluarga, artinya sudah memiliki 7 orang anak, betul ya Mbak? Ada kesulitan nggak untuk hidup bareng dengan 7 anak, gimana? Iya, alhamdulillah gitu ya. Ya tadi banyak banget kemudahan dari Allah. Pertama kali kami honeymoon juga sempat bawa anak-anak dulu ke Jogja ya, sebelum yang berangkat umroh itu gitu. Di situ udah anak-anak bisa
akur gitu ya, nggak ada yang berantem, nggak ada yang sakit, nggak ada yang nangis, nggak ada yang rebutan gitu, udah alhamdulillah gitu kan. Terus ya tadi alhamdulillah anak sambung saya tuh manis-manis semuanya ya, maksudnya baik-baik semuanya. Jadi ya iya paling ya adaptasi penyesuaian pasti ada ya gitu, tapi alhamdulillahnya sejauh ini tuh kondusif lah gitu paling ya berusaha deket ya, pasti kan kita tetap orang luar tadi ya, orang lain gitu, berusaha aja masih belajar menyelami ini sukanya apa. Kadang pesen makanan GoFood gitu masih suka salah-salah, oh sukanya ini, yang kecil kirain nggak suka pedas ternyata suka pedas gitu baru menyelami. Tapi memang dalam hidup kan kita akan selalu terus beradaptasi ya Mbak. Betul. Nah, semakin kesini, semakin kita membuka mata, semakin melewati proses perjalanan kehidupan ya Mbak, menemukan ya untuk kehidupan apapun, apalagi salah satunya menemukan cinta sejati gitu ya. Nah, menurut Mbak sendiri ya, makna cinta sejati itu apa? Biasanya ini sangat meaningful nih untuk pengantin baru yang menjawab. Berat ya. Apa ya? Ya itu saya ya waktu kita mempersiapkan nikah itu kan ya pasti kita dengan ilmu tadi ya. Jadi yang saya pelajarin itu kita harus milih pasangan tuh atau mencintai seorang tuh karena Allah gitu kan, bukan karena misalnya hartanya, kedudukannya gitu kan, tentang apalah gitu ya, semua yang hal dunia gitu, tapi lebih ke soal amal solehnya, keimanannya, terus akhlaknya gitu. Nah jadi ketika kita memilih cinta sejati yang betul ya, insya Allah ya cinta sejati itu nggak bertambah ketika orang itu bikin baik sama kita, ngasih hadiah sama kita, dan juga nggak berkurang waktu beliau misalnya melakukan kesalahan atau ada kekurangan kayak gitu, atau bersikap gimana kurang baik ke kita gitu, karena kita cintanya ya karena Allah gitu ya, kata taat ke beliau, kita nurut, itu semua ya karena Allah gitu, bukan karena ada apa-apanya gitu dan sebagainya. Itu yang aku rasa sih, itu cinta yang karena emang ngelihat keimanannya, kesolehannya, ke akhlaknya gitu. Dan biasanya sih gitu, saya tuh suka deg-degan, makanya sering mengujinya itu adalah katanya ketika kita misalnya waktu niatnya itu karena harta misalnya, nanti setelah menikah kita justru diuji dengan harta. Kalau kita karena kedudukan, kita akan diuji karena kedudukan. Kalau kita karena ketampanan gitu ya, kecantikan, nanti ada aja kejadian yang mungkin malah mengambil ketampanan, kecantikannya itu gitu misalnya gitu kan. Jadi itu yang paling saya takutin gitu kan, ya Allah coba tolong itu murnikan niat saya, luruskan niat saya, memang betul-betul ini karena Allah niatnya gitu. Nah iya baik Mbak, jadi tadi sebetulnya sudah cukup terjawab ya salah satunya untuk menemukan cinta sejati, terus kriteria pasangan. Tapi Mbak kan ada ya dalam masa-masa penantian itu, Mbak juga pasti pernah melewati masa-masa penantian itu ya. Nah gimana caranya supaya muslimah nih kadang kan sudah merasa wah ini laki-lakinya baik nih karena Allah, ini dia ibadahnya bagus apa segala macam, tapi pada akhirnya istilahnya tuh kepentok gitu loh Mbak. Jadi ternyata nggak dinikah-nikahin, akhirnya jadi kepikiran, jadi segala macam lah gitu. Akhirnya jadi melenceng ya semuanya gitu. Nah, ada nggak sih Mbak tips-tips nih untuk muslimah yang memang sedang dalam masa pencarian, atau supaya nggak terlena dengan apa yang terlihat di mata gitu loh? Karena kan ya nggak sedikit ya Mbak cerita yang dia agamanya bagus nih, tapi gini, akhirnya ya begitu-begitu aja gitu kan hubungannya. Itu kan jadinya tidak menemukan jadi cintanya nggak halal lah ya gitu bahasa umumnya gitu. Boleh nggak sih Mbak sedikit aja? Iya, banyak jadi, boleh. Iya. Jadi waktu itu saya memang ya tadi ya karena nggak kepikiran sebenarnya untuk nikah dalam waktu dekat gitu. Jadi fokusnya itu memang ke berusaha gimana cinta sama Allah gitu ya. Yang cinta sejatinya itu arahnya ke Allah dulu, karena kan Allah aja yang cuman nggak bisa mengecewakan kita kan ya. Kalau manusia sebaik apapun, sesoleh apapun, bisa aja satu saat tuh ngecewain kita gitu kan. Tapi kalau Allah kan nggak bisa. Jadi itu kita fokus aja ke mengambil menarik cintanya Allah sih waktu saat itu kayak gitu. Apa amal ibadah apa yang saya belum pernah lakukan itu saya lakukan gitu. Waktu itu saya disarankan, saya belum pernah nyoba puasa Daud gitu ya. Saya pernah nyoba berbagai puasa dari zaman dulu saya belum
Muslim gitu, bahkan setelah Muslim gitu, sampai akhirnya puasa Daud yang saya coba waktu awal tahun itu gitu, dan ternyata ya saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau enggak gitu ya, tapi ya tiba-tiba Allah berikan gitu sesuai yang kita butuhkan ya, mungkin ya bukan keinginan. Saya tuh selalu berdoa Mbak waktu itu, termasuk waktu umroh itu, ya Allah izinkan anak-anak saya menjalankan syariat Islam sebelum balik, saya bilang gitu. Nah, waktu itu saya nggak tahu gimana caranya, mulainya dari mana gitu kan. Tapi ya mungkin kalau Allah melihat ini suatu doa yang baik ya, itu kan untuk suatu hal yang baik gitu, untuk agama, untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk anak-anak gitu, ke akidah dan sebagainya. Ya Allah permudah, Allah percepat gitu ya nikahnya kita, karena tadi gitu ada misi tersendiri gitu ya, bahwa kita pengen ya sama-sama masuk surga lah gitu. Dan itu yang pertama. Kemudian juga kita harus berusaha jujur sama Allah, berusaha jujur sama diri sendiri gitu ya. Karena tadi memang soleh itu nggak bisa dilihat dari penampilan sih, betul, gitu ya. Betul, ya, dan betul. Itu yang lebih susah juga. Lebih susahnya gini, kalau kita bandingin soleh nggak soleh, ya soleh nggak soleh gampang ya, langsung kita bisa singkirkan. Tapi kalau sesama soleh, gimana nyortirnya nih, betul, gitu kan. Tapi yakin deh kalau kita memperbaiki diri, terus memantaskan diri sama Allah dengan jujur, insya Allah kita akan dipertemukan dengan yang juga sama-sama jujur gitu. Tapi kalau sama-sama kita fake, nanti ya kita akan ketemu yang fake juga gitu. Kalau yang saya alamin sih kayak gitu ya. Ketika saya belum bener-bener banget gitu ya bisa aja ketemu yang kayaknya soleh gitu. Tapi ya ketika kita berusaha jujur tadi di hadapan Allah terutama ya gitu malah nggak peduli apa kata manusia gitu ya, dinilai apa sama manusia, karena di situ juga jadi tolak ukur benar-benar kita hijrahnya karena Allah atau karena manusia gitu ya. Kalau karena manusia itu biasanya itu kalau dipuji kita langsung besar kepala, kalau kita diapain gitu ya, dikoreksi, dikritik kita langsung down banget misalnya. Berarti itu kita masih mengharapkan penghargaan dari manusia gitu. Termasuk ya soal jodoh ini sih gitu. Insya Allah sih waktu kita seperti itu ya, fokusnya ke Allah dulu, kita jujur sama Allah, nanti Allah tahu kok waktu terbaiknya gitu ya, yang bahkan kita kira masih lama gitu, ternyata Allah bisa percepat kok gitu. Kalau Allah perlambat, kita maunya cepat, itu juga nggak bisa salah juga gitu. Iya. Baik. Ya, tadi sudah ada sedikit tips dari Bu Dokter, Masya Allah sekali. Tapi ini aku mau ada satu pertanyaan terakhir, Bu Dokter. Ya, jadi tadi kan sempat dibilang ya, kalau kita akan dipertemukan dengan seseorang yang memang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ada nggak tips dari Ibu Dokter yang gimana cara mengikhlaskan? Karena kan namanya manusia ya, maunya yang gini, tapi Allah kasihnya yang kayak gini gitu. Itu kan kadang berat untuk menerima. Nah, gimana sih cara ikhlas menerima takdir Allah? Gitu. Iya, saya selalu prinsipnya itu husnuzon billah ya, prasangka baik sama Allah gitu. Allah nggak mungkin ngasih yang buruk buat kita kalau kita memang hamba kesayangannya gitu ya, gitu kan. Nggak mungkin gitu, kita aja sama anak yang kita nggak sempurna ya, manusia nggak sempurna aja, nggak mungkin ngasih yang buruk buat anak kita gitu kan. Nah, jadi ketika Allah misalnya mengambil gitu ya, sebenarnya kita senangnya yang ini gitu ya, tapi Allah ambil gitu, Allah pisahin dulu, itu jangan salah, saya juga pernah ngalamin itu juga gitu ya, maunya sama yang ini gitu kan, tapi ternyata nggak bisa gitu. Bahkan saya kira di umroh pertama itu juga kan sosoknya adalah beliau gitu kan, tapi enggak gitu kan, sampai saya pikir Allah kan aku mintanya itu gitu kan, sempat begitu, sempat down juga ya Mbak, uji tuh sempet juga gitu lah. Terus aku buat apa ini, buat apa aku Islam seperti ini gini gitu, sempet itu ada, itu manusiawi banget gitu ya. Sampai aku kepikiran itu kan, kadang ya kita misalnya kita lihat HP anak kita kok kayaknya udah retak nih layarnya, kita mau kasih yang baru gitu kan, kita ambil dulu ya nak, aku ambil dulu ya nak, nanti aku tuker tambah ya, aku ganti sama yang lebih bagus, yang lebih baru gitu kan misalnya. Tapi anakku nggak ngasih gitu kan, anakku nggak ngasih
lah nanti gimana, padahal aku mau ngasih yang lebih baik gitu ya, tapi kalau anakku nggak lepasin dia akan dapetnya terus yang retak itu, yang LCD-nya retak gitu. Nah itu yang akhirnya saya gambarkan, ya udah Allah rezeki jodoh itu nggak mungkin ketukar, nggak mungkin salah gitu ya. Kalau zuhud ya, dibilang zuhud terhadap dunia itu kan ya, kita nggak khawatir, kita tenang karena kita tahu apa yang bukan menjadi bagian kita ya pasti melewatkan kita, tapi yang bakal menjadi bagian kita nggak akan terlewat buat kita. Iya, jadi prinsipnya itu sih gitu. Jadi lebih mudah untuk ikhlas tadi ketika kita husnuzon dan zuhud tadi sih mungkin ya gitu ya, karena kita yakin tadi semuanya itu pasti udah udah didesain sama Allah sebaik-baiknya gitu, karena beliau lah itu pemilik skenario terbaik hidup kita. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali nih obrolan sore hari ini nih, luar biasa sekali Mbak. Duh, saya jadi banyak banget belajar dari awal tuh. Kita dibahas soal umroh, kemudian pernikahan, cinta sejati, keluarga. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat meaningful. Mbak, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Insya Allah bermanfaat semua yang di-sharing. Aku berharap banget nanti di kesempatan berikutnya bisa ketemu, bisa berbincang secara langsung. Amin. Sama Mbak, gitu ya. Terima kasih banyak. Ilmu, saran, Mbak masih nonton live ya. Terima kasih untuk suami Ibu Dokter. Sudah mengizinkan nunggu di parkiran. Sudah mengizinkan istrinya live. Setia menanti. Terima kasih. Doaku terakhir semoga pernikahan Ibu Dokter dan suami menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Ditunggu kabar-kabar bahagia selanjutnya. Amin, insya Allah. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah Mbak. Ya, maaf ya Mbak, kalau saya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan. Enggak. Saya saling memaafkan dan memaklumi. Baik. Iya, makasih semuanya. Itu tadi ada assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Belum dijawab. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalau gitu saya Faras dan Ibu Dokter mau pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di live Muslimah Daily Community berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin off ya.